warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Nurdiana Wijayanti. Saya mau belajar tentang model pembelajaran STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Oh my God! Wow! Tujuannya adalah supaya saya mengetahui ketersediaan pangan dan komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Jember, sehingga nantinya saya bisa belajar tentang kerawanan pangan, keamanan pangan, dan pangan fungsional di Kabupaten Jember. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang saya sudah berada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Nah, di sini saya akan mulai belajar pembelajaran metode STEAM, ya, pendekatan STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Nah, ini adalah langkah pertama, yaitu Science. Mari kita cikidat. Ternyata ketika saya nyampe, saya harus lapor nih di security. Nah, ini jadi kita harus sini dulu. Bapak, saya mau mengambil data. Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Nah, ini ada surat dari fakultas. Ini harus saya serahkan ke. Oke, terima kasih, Pak. Nih, jadi saya harus menyerahkannya ke resepsionis, ya. Nih, kita sudah masuk di nih ruangannya nih, udah nyampe BPS. Oke, kalau kita cari, kita harus bertemu dengan resepsionis dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya dari Fakultas Pertanian. Ini dengan Bapak Eko. Saya bertemu dengan Bapak Eko, sehingga ini surat ini kalian harus menyerahkan benar-benar surat dari fakultas, teman-teman, ya, karena ini penting banget supaya identitas kalian nanti terdata di sini. Bapak, setelah saya ini surat dari, oh ya, saya harus mengisi buku tamu, ya. Ini di sini. Nah, ini kita harus isi tamu dulu, tambah data, ya. Oke, di sini kita harus tulis nama dan ada asal, jenis kelamin, nomor HP ini, ya. Oke, jangan lupa karena kita masih pandemik, pakai ini hand sanitizer. Oke, Bapak, setelah ini setelah diterima suratnya, ya, langkah berikutnya saya kemana, Bapak? Oke. Oke, teman-teman, kita mau ambil data dulu. Oke, kita masuk. Ini data ini kita ambil di perpustakaannya Badan Pusat Statistik. Assalamualaikum, Mbak. Nah, ini bertemu dengan Mbak Ica sebagai petugas di perpustakaan di Badan Pusat. Mbak Ica, saya dari Fakultas Pertanian ingin mencari data, ada tugas dari dosen. Jadi saya harus mengambil data produksi, luas lahan, dan produktivitas. Bisa dibantu? Iya, bisa. Nanti Ini kalau di BPS itu kita kan ada dua file, ya, bisa ada dua file yang ada di digital sama manual di hard document. Nah, kalau misalkan yang pertanian itu yang masalah produktivitas itu ada dua macam, yaitu yang pertama hasil dari studi sama dari jumlah dalam angka yang kita ambil dari dinas pertanian. Nah, itu berarti teman-teman kalau ngambil data di sini ada dua nih, ya, pakai digital atau pakai yang manual. Jadi kita nanti dua-duanya mau belajar nih sama Mbak Ica bagaimana caranya kita mengambil data secara manual dan secara digital. Oke, Mbak Ica, kalau yang secara manual dulu deh, bagaimana nih? Kalau secara manual hanya memberikan KTP aja ke kita. KTP aja. Kemudian kalau misalkan mau mencari data, langsung aja mau cari data apa di sini, karena kita sudah memilah-milah, ya, datanya. Jadi kalau misalkan pertanian udah tempat sendiri pertaniannya, gitu kan. Nah, kalau misalkan mau fotokopi, dia harus ada jaminannya 150.000. Oke, ada jaminan. ada jaminan. Jangan lupa, ya, teman-teman,
bawa uang 150.000, tapi kalau kalian bawa temennya buat jaminan kali ya. Gitu ya. Memang kalau ada temennya jadi jaminan di sini Oh, gitu. gitu, ya. Kemudian kalau misalnya sudah kembali, baru pokoknya kembali lagi sama KTP-nya. Oh gitu. Itu berarti yang manual buat catatan ya buat kalian. Jadi teman-teman kalau kesini itu harus membawa KTP. Kemudian kalau sendirian kesini harus bawa duit 150.000 katanya. Kalau misalnya nggak bawa uang harus bawa temen. Nah temennya nanti jadi jaminan kalau kalian pengen fotokopi. Itu caranya yang fotokopi nih. Kalau di manual nih ngambilnya nih di sini nih. Nih bukunya. Nih ini kalau yang ini Kabupaten Jember. Nih ada Kabupaten Jember dalam angka. Kemudian nih di sini banyak banget. Nah ini ada yang kecamatan. Nih yang kecamatan gitu ya. Oke. Kemudian Mbak Ica, kalau yang cara digital ya, seperti apa? Kita buka lagi di sini kita buka webnya jembercup.bps.go.id. Oke. Nah, oke. Kemudian untuk cari data kita bisa ngambil dari publikasi. Oke. Publikasi ya, masuk di publikasi. Kemudian yang di sini cari apa? Kita biasanya di sini ngambil kata kuncinya dari buku judul. Oke, Jember dalam angka misalnya ya. Tahun berapa kalian mau ambil? Nah, data apa di sana pasti nanti kalian akan dapetin. Jadi nanti kita ambil ya Mbak salah satu contoh Mbak Ica. Bisakah dibukakan data ini data produksi, luas lahan dan produktivitas mungkin tahun 2019 kali. Oke. Kalau untuk tahun 2019 kita ngambilnya di Jember dalam angka. Ya. Kemudian di tahunnya kita ambil aja tahun 2020. Oke, kita ambil 2020 tahunnya karena itu tahun buku tapi datanya tahun 2019 gitu ya. Kemudian kita unduh. Ini kita unduh dulu ya, agak lama. Oke, nah itu bukunya Kabupaten Jember dalam angka tahun 2020. Oke, sudah lengkap di dalamnya. Mau ambil yang mana kalian beritanya mau cari data yang mana, data produksi, data produktivitas atau data luas lahan ada semua di situ. Oke, baiklah setelah diambil Mbak Ica di sini gratis ya kalau digital ya. Dan tadi pun juga gratis ya, dikembalikan lagi uangnya gitu kan. Temennya nginep juga. Oh iya bener. Temennya kan jadi jaminan, nggak boleh tuh ini lama-lama pinjemnya fotokopinya, kasihan temennya di sini nanti nginep gitu ya. Iya. Makasih ya Mbak Ica. Nanti selanjutnya akan kita dapatkan data dari BPS ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan metode selanjutnya yaitu metode teknologi. Kita olah di laptop kita. Oke, see you. Setelah saya dapat data dari BPS, maka saya melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu teknologi. Dari science menuju ke teknologi. Jadi data yang dari BPS itu akan saya olah dengan menggunakan laptop. Baiklah, untuk yang berikutnya kita simak yang satu ini. Nah, untuk memudahkan saya dalam mengolah data nantinya, maka saya memindahkan data tersebut dalam tabel Excel. Nah, seperti ini datanya. Nah, ini adalah data produksi dari komoditas tanaman pangan yang ada di Kabupaten Jember pada tahun 2018. Nah, ini seperti ini. Sudah ada setiap kecamatan di sini, ada data tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Kemudian di sini ada total produksi dari masing-masing kecamatan. Seperti ini. Nah,
Setelah tabel ini selesai dibuat, berarti sudah menyelesaikan tahap ketiga, yaitu engineering. Mari kita ke tahap yang berikutnya. Nah, kita sudah sampai di tahap yang terakhir, yaitu matematik dari model STEAM. Di sini kita sudah memasukkan data di dalam tabel tadi, seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, bagaimana rumusnya? Di sini ada LQ sama dengan VI per VT kecil dibagi VI per VT besar. Nah, kita contohkan di sini bagaimana mencari LQ dari komoditas padi, sehingga kita nanti akan mengetahui komoditas unggulan di Kabupaten Jember. Kita mulai dengan komoditas padi. Nanti ada tanaman pangan itu ada kurang lebih 6 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, kita cari yang padi dulu, komoditas padi, sesuai dengan per kecamatan. Di sini ada kecamatan Kencong, kemudian ada kecamatan Gumuk Mas yang sudah saya contohkan. Nah, kita sekarang akan mencoba kecamatan Puger di sini ya. Kita tulis di sini, coba kecamatan Puger. Bagaimana cara mencari VI per VT kecil dulu? Nah, VI-nya kita masukkan adalah di sini produksi padi di Kecamatan Puger. Nah, kita masukkan dalam rumus dulu. Kita cari di sini. Nah, kemudian dibagi VT kecil. VT kecil itu adalah komoditas yang ada di kabupaten. Jumlah komoditas atau produksi di kabupaten yaitu di sini. Nah, setelah dimasukkan di rumus, kita enter, akan keluar hasilnya. Nah, sekarang kita mencari VI per VT besar sesuai rumus yang di sini ya, supaya mudah. Yang mana VI kecilnya, VI besarnya ya? Di sini Puger. Nah, kita masukkan dalam rumus dulu. Di sini. Nah, kemudian kita bagi dengan total yang ada di kabupaten. Baiklah, kita enter, akan keluar nilainya di sini. Bagaimana untuk mencari LQ? Nah, di sini LQ kita tinggal membagi saja VI kecil, kemudian dibagi dengan hasil dari VI per VT besar. Nah, inilah hasil LQ yang didapat di Kecamatan Puger. Artinya di sini nilai yang ada di Puger adalah di bawah nilai 1, berarti di sini non basis. Jika nilai LQ di atas 1, itu artinya adalah kecamatan tersebut basis pada komoditas padi. Artinya di sana komoditas padi itu bisa menjadi komoditas unggulan di kecamatan tersebut. Demikian tadi bagaimana cara mencari komoditas unggulan di Kabupaten Jember. Oke, kita sudah belajar bagaimana menggunakan model STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ternyata di mata kuliah ketahanan pangan kita bisa sambil belajar dan berhitung ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan membuka e-study di bab 4, bab 5, dan bab 6 tentang ketersediaan pangan dan komoditas unggulan yang berhubungan dengan kerawanan pangan, keamanan pangan, dan pangan fungsional. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak video ini. Jangan lupa jalan-jalan ke Kota Padang, pergi bersama dengan Bu Fevi. Doakan saya berumur panjang, sampai kita berjumpa lagi. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.